karena memang betul-betul ini komitmen Pak Presiden RI kita, di mana pada bulan September beliau memberikan hadiah kepada para pekerja Indonesia dengan hadirnya PP 82 2019 dengan perubahan manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang naik hampir 300%, tetapi iurannya tidak naik-naik, tetap iurannya seperti itu, tetapi manfaatnya sangat naik. Saya hormat Pak Wali. Hormat Pak. Salam hormat dari saya, Nyong, Bapak Bu anak kesayangan, terus sama Ibu Min. Kita dua salam hormat. Salam hormat Pak Wali. buat Bapak. Untuk Pak Bupati Tambrau, terima kasih banyak Pak. Saya mengucapkan dari BPJS Ketenagakerjaan karena kepedulian Bapak mendaftarkan seluruh non ASN yang ada di Tambrau dan juga aparatur kampung sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan juga Bapak dalam program menyusun Perda untuk perlindungan pekerja rentan masyarakat yang ada di Kabupaten Tambrau. Terima kasih Bapak, semoga lancar proses penyusunan Perdanya, dan saya berharap ke depan setelah proses penyusunan Perda, perlindungan cover terhadap para masyarakat yang ada di Kabupaten Tambrau bisa langsung dieksekusi. Sekali lagi terima kasih Pak untuk perhatiannya kepada perlindungan para pekerja Indonesia di Kabupaten Tambrau. Sukses untuk Bapak selalu. Saya Ibu Mincowatu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua Barat. Hari ini bertemu sama Bapak Abdul Ghassan, anggota DPRD Provinsi Papua Barat. Beliau adalah salah satu donatur sedekah jaminan sosial ketenagakerjaan. Beliau mendaftarkan orang-orang beliau yang beliau pandang tidak mampu untuk didaftar pekerja rentan untuk didaftarkan sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Pak Ghassan, terima kasih Pak dari BPJS Ketenagakerjaan Papua Barat, karena Bapak salah satu pelopor dan contoh buat teman-teman di DPRD bahwa membantu masyarakat bisa melewati kami juga jaminan sosial ketenagakerjaan. Artinya kalau kita memberikan bantuan uang sekejap bisa habis, tetapi kalau Bapak melindungi mereka dengan mengikuti program kami, maka mereka akan terlindungi dalam melakukan aktivitas kerja. Saya berterima kasih atas nama BPJS Ketenagakerjaan. Kiranya lebih banyak lagi anggota-anggota DPRD yang lain yang punya pemikiran dan paham yang seperti Bapak. Dan juga terima kasih Pak karena akan berlanjut lagi program ini bersama Bapak di tahun 2021 yang akan Bapak buat bersama kami, di mana melindungi lebih 1.000 orang dalam program Bapak yang akan dikonsisten membayar iuran setahun ke depan. Insya Allah apa yang Bapak lakukan bisa jadi pahala buat Bapak dan juga kami. Kita sama-sama memberikan perlindungan pada para pekerja Indonesia. Ya, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tidaklah sulit, cukup membawa KTP, datang ke BPJS Ketenagakerjaan. Buat petani, nelayan, tukang ojek, mama-mama penjual pinang, manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan besar sekali. Apabila meninggal karena sakit, itu ada santunan 42 juta yang diterima. Tetapi kalau mereka meninggal karena aktivitas kerja, itu 48 kali gaji. Jadi basis upah yang kita berikan adalah 1 juta. 1 juta dikali 48 juta. Terus dapat biaya kubur 10 juta, santunan berkala 12 juta. Apabila yang bersangkutan punya anak 2 orang, akan mendapatkan beasiswa sampai dan dengan lulus kuliah sebesar 174 juta maksimal. Jadi dengan iuran 16.800 per bulan sudah ada manfaat besar yang diterima. Dan juga apabila dia kecelakaan kerja akibat berangkat dari rumah ke tempat jualan atau yang lainnya, maka dia akan semua biaya kafarannya akan dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan tanpa limit biaya. Jadi dengan iuran yang sedikit 16.800 tapi manfaatnya sangat besar. Ini wujud hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Ghassan karena bantuan Bapak, salah satu peserta Bapak yang meninggal akan segera kita bayarkan santunannya dalam waktu dekat. Mohon kehadiran Bapak untuk memberikan karena beliau terdaftar berkat sedekah yang Bapak berikan. Sekali lagi saya berharap agar makin banyak anggota dewan yang punya kepedulian sama dengan Bapak bisa menjadi contoh buat semua teman-teman yang ada di Indonesia. Iya, jadi sore ini sebenarnya saya berjumpa dengan Ibu pimpinan ini sebenarnya dalam rangka untuk
melanjutkan program yang sudah kita jalankan beberapa waktu lalu Bu ya. Iya. Sehingga intinya bahwa saya berkomitmen 2021 itu program ini permanen selama saya masih menjabat menjadi anggota DPR Papua Barat. Jadi selama saya masih menjabat, selama itu pula ada program yang dikhususkan kepada konstituen saya, kepada masyarakat secara khusus masyarakat Kota Sorong yang rentan, yang tidak mampu, sehingga bisa di-cover lebih banyak lagi. Kalau yang sebelumnya itu kan hanya sekitar 500-an orang saja Bu ya, sekitar 500-an orang saja, yang alhamdulillah manfaatnya sudah jelas ada. Nah, saya berharap di 2021 itu bisa lebih banyak lagi dan berkelanjutan. Jadi setiap tahun terus berkelanjutan selama saya masih menjadi anggota DPR gitu. Jadi intinya sore ini saya juga minta bantu dari BPJS ini supaya bantu saya juga dari sisi misalnya membantu menyiapkan data-data pendukung yang sekiranya saya tidak punya begitu. Ya. Kalau kami dari BPJS Ketenagakerjaan bukan diminta bantuan Pak, ini kami terima kasih karena Bapak betul-betul menjadi inspirasi buat teman-teman. Kalau saya sih sejak saya ketemu Bapak, banyak hal-hal bagus yang Bapak bagi ke kami, bahwa membantu itu tidak harus ketika kita punya sesuatu yang harus kita lakukan atau hajatan, tetapi bagaimana kita melakukan yang terbaik dalam bekerja. Dan itu saya dapatkan dari Bapak juga. Terima kasih karena Bapak sudah mendaftarkan 500 orang dengan sukarela menggunakan uang Bapak sendiri, dan akhirnya Bapak membentuk dalam suatu bentuk program yang akan ditetapkan permanen selama Bapak menjadi anggota Dewan. Saya berharap ini jadi contoh buat teman-teman Dewan yang lain dan juga stakeholder yang lain untuk bisa mengikuti. Terima kasih Pak, dan kami dari BPJS Ketenagakerjaan dengan segenap hati bersedia untuk membantu Pak, karena ini menambah laporan peserta masyarakat yang terlindungi. Makanya Ibu bilang tadi, kalau seandainya semua anggota DPR ataukah pemerintah daerah yang cerdas melihat ini, maka sebenarnya kita ini tidak susah, DPR tidak lagi susah. Jadi kalau mereka sakit tidak perlu cari DPR, mereka meninggal tidak perlu lagi cari DPR. Mencari kemana? Ke BPJS saja, sudah ada di sana, semua sudah disiapkan gitu. Makanya setelah tahun pertama saya dilantik, itu bagus, manfaatnya sangat terasa. Maka sore hari ini saya ajak lagi BPJS, saya mau perpanjang kontraknya lagi, saya mau tambah lagi uangnya, saya mau tambah lagi pesertanya, perbanyak. Karena semakin banyak kita bantu masyarakat yang tidak mampu, berkahnya lebih besar. Kalau saya ini kan sebenarnya cara saya saja mensyukuri nikmat yang Allah kasih. Hari ini saya bisa menjadi DPR karena mereka. Maka tidak salah ketika saya punya kemampuan yang diberikan oleh Tuhan hari ini, tidak salah kemudian saya kembalikan berkah itu kepada mereka, kepada masyarakat yang tidak mampu. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mau melihat masyarakat kecil? Mumpung hari ini saya diamanahi menjadi DPR, kesempatan saya melakukan ibadah itu. Jadi ini cara-cara kita beribadah, saya semakin banyak menolong orang, maka ya imbas pahalanya itu kembali ya. Nah, makanya saya banyak bersyukur, berterima kasih pertama kepada BPJS Ketenagakerjaan Papua Barat yang selama ini selalu bersama, terus melakukan komunikasi, ada program-program yang bagus untuk kepentingan masyarakat, selalu saya juga ada di sini dan terlibat. Sehingga saya juga menghimbau kepada masyarakat yang terlepas dari ikut program saya, misalnya yang tidak tercover dalam program saya dan mau mendaftarkan sendiri juga boleh. Syaratnya paling gampang, tinggal datang ke BPJS dengan modal KTP saja ya. Dengan modal KTP sudah bisa diatur. Memang nilainya kecil aja, cuma 16.800, tetapi yang namanya meninggal itu kan kita manusia ini kan sudah mutlak. Soal kapan waktu itu kan, tapi kita tidak bisa menghindari, tapi perlu ada antisipasi. Jadi program ini akan sangat bermanfaat ketika yang sudah meninggal tidak meninggalkan beban orang yang masih hidup. Contoh, yang saya punya
salah satu peserta yang namanya Theo, tinggalnya di belakang Johan almarhum. Memang dia sudah meninggal, tetapi ada manfaat yang bisa ditinggalkan kepada istri, kepada anaknya. Ini sangat bermanfaat. Jadi hanya dengan modal 16.800 itu, tetapi ketika saatnya dia meninggal tidak menyusahkan orang lain. Begitu. Jadi program ini sangat bermanfaat kepada siapapun. Saya mengajak, mari mumpung ringan biayanya, mumpung masih diberikan kesempatan, jangan lewatkan, jangan sia-siakan. Kalau tidak bisa lewat saya, langsung aja ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Kantornya paling dekat, strategis di depan jalan kilometer 12 itu. Kalau ke arah Aimas, depan situ pas gitu. Orangnya juga ramah-ramah, terutama ibu ketuanya ini, kepalanya the best. Jempol saya ini hanya 2. Kalau seandainya jempol saya 4, saya kasih jempol 4 buat ibu ini. Ini luar biasa, the best lah pokoknya. Kita sih terima kasih Pak, semakin banyak orang seperti Bapak ini kepeduliannya, makanya saya masuk ke Papua Barat ini 1 tahun ya November ini. Tetapi alhamdulillah bahwa saya dapat pemimpin-pemimpin yang di Papua Barat ini yang betul-betul, tidak semua sih, tetapi hampir rata-rata yang saya temui punya perhatian yang hampir sama dengan Bapak. Seperti Pak Gasam banyak membantu kami untuk menyampaikan tentang BPJS Ketenagakerjaan ke Pemprov juga. Bapak banyak bantu kami. Akhirnya Pemprov juga paham, sehingga tahun ini Pak, pemerintah Provinsi Papua Barat menjadi provinsi terbaik ketiga nasional dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Itu juara 3 nasional mengalahkan 33 provinsi yang lainnya. Dan juara 1 dari Sulawesi Utara, 2 Sulawesi Selatan, 3 kami Papua Barat. Dan itu Pak, karena kafirannya ini juga mau muncul lagi 52.000 mereka melindungi pekerja rentan, termasuk 52.000 se-Papua Barat akan dilindungi. Dan juga di salah satu kabupaten yang banyak melindungi pekerja rentan ada Raja Ampat 20.000, terus Kabupaten Sorong 5.000 ya. Jadi ini kabupaten, dan ada beberapa kabupaten yang melahirkan perda yang sama juga tentang perlindungan pekerja rentan. Fakfak, Manokwari, dan Kaimana semua ikut. Nah itu anggota DPRD-nya juga banyak terinspirasi dari apa yang Bapak bagi. Saya juga sering men-share video-video yang Bapak taruh di status Bapak, termasuk dari teman-teman YouTuber saya share, dan banyak teman-teman yang melihat akhirnya merespon itu. Terima kasih banyak juga teman-teman YouTuber sudah membantu sehingga mempromosikan program jaminan sosial ketenagakerjaan ini, karena banyak orang mengira untuk mengcover dirinya tuh harus dengan uang yang besar, harus 500.000 minimal. Tidak, dengan 16.800 tidak sampai satu bungkus rokok, tetapi bisa melindungi kita apabila terjadi risiko pada diri kita dan juga keluarga dalam aktivitas kerja. Terima kasih banyak kepada Agasan yang ikut mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Papua Barat. Di terkhusus pekerja rentan yang ada di Kota Sorong ini, dengan rencana kedepannya Pak Gasam akan ikut melindungi lebih daripada 1.000 pekerja rentan. Kami dari BPJS Ketenagakerjaan akan mendukung dan support full terkait pelaksanaan jaminan sosial yang akan dilaksanakan oleh tim dari Pak Gasam. Saya berharap kepada semua stakeholder, semua anggota DPRD, kiranya apa yang baik yang dilakukan rekan kita bisa kita contoh untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Terima kasih ke teman-teman YouTuber karena mereka membantu mempublikasi program ini, sehingga banyak yang inbox, banyak yang itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Nah, satu lagi saya tambah. Dan mereka juga perlu dilindungi, Pak. Iya. Ya, nanti. Dan itu menjadi kewajiban saya untuk melindungi mereka. Iya. Kita juga ada program sedekahnya bisa masuk. Jadi nanti di program 2021 semua teman-teman YouTuber itu alhamdulillah insya Allah terlindungi di program saya. Jadi silakan teman-teman mau kemana saja bebas, sudah terlindungi. Satu yang ingin saya tambah begini, tadi kan disinggung Provinsi Papua Barat itu kan masuk 3 besar, juara 3 tahun ini ya? Ya, tahun 2021 50.000 ya.
62.000. Kalau di kabupaten kota yang terbaik itu Raja Ampat 20.000 dan itu sudah berlangsung beberapa tahun lalu. Kabupaten Sorong 5.000. Nah, ada yang bertanya, baru kota Sorong yang jumlah penduduknya besar, kemudian masalah sosialnya banyak, dan memang saya sering menemui masalah itu banyak, sehingga ketika mungkin saja pemerintah kota belum peka atau belum jeli melihat itu, sehingga saya melakukan ini secara pribadi atas nama Kota Sorong. Mudah-mudahan saja ini bisa didengar juga oleh Pak Wali Kota, sehingga mudah-mudahan Pak Wali Kota juga bisa melindungi masyarakatnya secara tidak langsung melalui program ini. Karena sayang sekali program yang sebagus ini, kantor pusatnya di Kota Sorong, sayang kalau Kota Sorong tidak mengambil peluang ini, karena dengan uang kecil tapi manfaatnya besar. Lagian kan ini kan juga kalau seandainya dari pemerintah kota bisa mengambil program ini, lagian kan bukan uangnya Pak Wali Kota atau bukan uangnya Ketua DPR atau uang siapa, uang rakyat yang dititipkan di pemerintah, itulah yang dikembalikan kepada rakyat. Nah, jadi kalau pemerintah kita memang peka, pemerintah kita jeli melihat permasalahan-permasalahan, cara yang paling sederhana, cara yang paling tepat, cara yang paling menyentuh sampai ke lapisan masyarakat paling bawah yang rentan itu adalah dengan cara mendaftarkan seluruh masyarakat yang rentan, masyarakat tidak mampu di Kota Sorong, daftarkan mereka di BPJS. Dengan cara apa? Pakai uang rakyat yang ada di pemerintah kita. Jadi bukan uang pejabat, bukan uang rakyat. Uang yang ada di kas daerah ini kan uang dari rakyat yang harus dikembalikan kepada rakyat. Ini secara khusus yang di Kota Sorong. Kalau di Provinsi Papua Barat, saya secara pribadi dan secara kelembagaan sudah mendorong itu, dan alhamdulillah hasilnya ada. Nanti di cover sebanyak 52.000 orang yang nanti terdaftar program ini. Cuman saja berharap kiranya Kota Sorong yang saya bilang tadi, mudah-mudahan setelah ini Pak Wali Kota bisa menonton ini, atau stockholder yang ada, teman-teman di DPR Kota mungkin lebih aktif lagi untuk menangkap peluang ini. Sayang sekali kalau dilewatkan. Mungkin saya tambahkan, kalau untuk kota Pak, ya, sudah ada perdanya, ya, tinggal dijalankan. Perda Kota Sorong ini sudah lahir, dan juga komitmen pemerintah daerah kemarin lewat Sekda dan juga Pak Asisten 3, karena Sorong masuk 5 kabupaten terbaik di Papua Barat dalam pelaksanaan jaminan sosial. Cuman kekurangan Sorong karena belum mengcover pekerja rentan, itu aja. Jadi kalau apabila pekerja rentan ini bisa tercover, maka tidak menutup kemungkinan Sorong bisa mewakili Papua Barat untuk berada di ajang nasional untuk mengikuti lomba jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi tinggal bagaimana Pak eksekusinya. Eksekusi. Aturan hukumnya sudah ada. Perdanya sudah ada, eksekusinya aja. Ya, betul. Dan kita yakin, saya yakin Pak Wali Kota pasti bisa melakukan ini. Kalau Pak Wali bilang kecil saja. Iya, betul. Pak Wali sih kalau angka 16.800 kayaknya nggak jadi masalah. Di mana beasiswa biasanya cuma 12 juta, Pak Jokowi menaikkannya jadi 12 juta untuk satu orang. Ini beliau menambahkan jadi 174 juta untuk 2 orang ahli waris yang masih harus melanjutkan sekolah sampai lulus kuliah. Luar biasa besarnya, dari santunan kematian 24 juta menjadi 42 juta. Jadi terus santunan beasiswa itu biasanya cuma pada mereka yang kecelakaan kerja, meninggal karena kecelakaan kerja dan berturut-turut terdaftar sebagai peserta kita 5 tahun berturut-turut. Tetapi Pak Jokowi mempermudah lagi, bukan 5 tahun tetapi menjadi 3 tahun. Jadi terima kasih Bapak Presiden karena inisiatif Bapak, asuransi atau perlindungan jaminan sosial itu tidak lagi menjadi isu sampai ke lapisan terbawah di Papua Barat sini. Semua sudah paham tentang jaminan sosial. Kami pastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat di Papua Barat bisa terlindungi jaminan sosial dengan kolaborasi bersama pemerintah dan anggota DPRD. I love Pak Jokowi the best. Jadi Pak Jokowi terbaik. Minta kami satu, jangan kasih pindah ini dari Papua Barat. Siap.
Saya siap Karena berkolaborasi. beliau ini terbaik, perempuan hebat yang hari ini dianugerahi hadir di Bogor Barat. Terima Terima kasih kasih Pak. buat Pak Jokowi dan Terima kasih Pak Jokowi.